Seperti yang kita ketahui, bahwa sel saraflah yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Media untuk mendengarkan impuls listrik yaitu neuron. Neuron ibarat kabel TV, dan TV tidak akan menyala jika listrik tidak dihantarkan melalui kabel. Neuron menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sistem saraf tepi atau sebaliknya. Setelah tahu apa itu neuron, kita lanjut pada bagian-bagian neuron. Pada dasarnya, neuron tersusun dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berperan sebagai tempat pemeliharaan seluruh bagian sel saraf. Yang kedua adalah dendrit, di mana dendrit merupakan bagian yang bercabang dan berfungsi untuk menghantarkan sinyal dari sel saraf ke badan sel. Yang ketiga adalah akson. Akson adalah percabangan badan sel yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke saraf lainnya. Akson dibungkus oleh selubung mielin yang dibentuk oleh sel Schwann. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Fungsi dari nodus Ranvier ini sendiri adalah untuk mempercepat penghantaran impuls. Terminal akson. Terminal akson merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Berdasarkan bentuknya, neuron ada 3 macam, yaitu neuron multipolar. Badan selnya di ujung, punya 1 akson, dan punya 3 dendrit atau lebih. Nah, 99% dalam tubuh kita adalah neuron multipolar. Yang kedua adalah neuron bipolar. Julurannya ada 2, punya 1 akson dan 1 dendrit. Dan keduanya berlawanan. Bentuk ini ditemui pada organ sensorik khusus seperti di retina mata. Neuron unipolar hanya punya 1 juluran daripada selnya. Kebanyakan ditemukan di organ sensorik. Berdasarkan fungsinya ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah neuron sensorik atau aferen yang menerima impuls dan mengirim rangsangan tersebut ke sistem saraf pusat, yaitu ke otak dan sumsum tulang belakang. Kebanyakan sensor ini bentuknya unipolar. Neuron motorik atau eferen yang mengirim impuls listrik dari saraf pusat atau kelenjar tujuan. Bentuk neuron motorik ini adalah neuron multipolar. Neuron interneuron yang ada di sistem saraf pusat. Tugas interneuron ini ada 2, yaitu penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik, lalu menghubungkan satu bagian otak ke bagian lainnya. Interneuron ini adalah neuron yang paling banyak dalam tubuh kita dan hampir sebagian besar multipolar. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerak sadar. Apa itu gerak sadar? Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Penjalanan impuls pada gerak sadar relatif lama karena melewati jalur panjang melalui otak. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalanan impuls pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melalui otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang oleh neuron sensorik dan diteruskan ke bagian lainnya. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik bisa melalui 2 cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran melalui membran sel bisa terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Sel saraf dapat menghantarkan rangsang yang berupa sinyal listrik, kemudian akan mengalirkannya. Proses ketika saraf menghantarkan sinyal listrik disebut potensial aksi. Dengan bantuan pompa ion kalium natrium di sepanjang membran neuron. Tahap-tahap potensial aksi diantaranya, yang pertama adalah polarisasi. Polarisasi yaitu ketika tidak ada rangsang atau impuls. Bagian membran sel saraf bermuatan positif dan bagian dalamnya bermuatan negatif. Depolarisasi. Adanya rangsangan atau impuls yang melewati membran sel menyebabkan pompa ion memompa ion natrium ke dalam sel, sehingga bagian luar membran sel yang semula positif menjadi negatif dan bagian dalam menjadi positif.
repolarisasi. Pompa ion menutup saluran natrium dan banyak membuka saluran kalium, sehingga banyak ion K keluar sel. Akibatnya, muatan membran sel saraf kembali seperti semula, yaitu pada fase polarisasi. Ketika potensial listrik sampai pada terminal akson, impuls listrik akan beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut sinapsis. Sehingga dapat disimpulkan, sinapsis adalah titik temu antara neuron satu dengan neuron lainnya. Penyampaian pesan melalui sinapsis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sinapsis listrik dan sinapsis kimia. Penyampaian melalui sinapsis listrik dilakukan dengan menyalurkan sinyal listrik dari neuron pemberi sinyal ke neuron penerima melalui celah kecil yang disebut gap junction. Penyampaian pesan sinapsis listrik ini berlangsung sangat cepat. Penyampaian sinyal melalui sinapsis kimia dilakukan dengan mengubah terlebih dahulu sinyal listrik menjadi sinyal kimia. Sinapsis kimia ini menggunakan zat kimia yang disebut neurotransmitter untuk menyampaikan pesan. Penyampaian pesan sinapsis kimia biasanya berlangsung lebih lambat. Kalian tahu nggak sih apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah zat kimia pembawa pesan dalam tubuh yang mengirimkan sinyal antar neuron dari sel saraf ke sel target. Neurotransmitter terbagi menjadi dua jenis, yaitu neurotransmitter eksitasi yang merangsang depolarisasi neuron dan neurotransmitter inhibisi yang menghambat depolarisasi neuron. Itu artinya, neurotransmitter inhibisi adalah kebalikan dari neurotransmitter eksitasi. Pengaturan sinyal terjadi di 3 bagian sinapsis, yaitu neuron prasinapsis. Neuron prasinapsis adalah neuron yang mengirim sinyal. Ia juga yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal kimia atau neurotransmitter. Kedua, neuron paskasinapsis. Neuron paskasinapsis yaitu neuron yang menerima sinyal menggunakan reseptor yang terdapat pada dendrit. Neurotransmitter yang berikatan dengan reseptor di paskasinapsis akan diubah kembali menjadi sinyal listrik. Ketiga, celah sinapsis. Celah sinapsis yaitu celah yang memisahkan neuron prasinapsis dengan neuron paskasinapsis.